Jadi ada nama kitab-kitabnya disebut, nama nabinya disebut. Tadi menyebut Musa, atau kita menyebut kalau Injil diturunkan kepada siapa? Isa. Dalam Quran disebut Isa Al-Masih. Mereka menyebut, kalau di Indonesia menyebutnya apa? Yesus Kristus. Dari mana sebutan itu berasal? Itu bukan dari bahasa aslinya, itu dari bahasa Belanda. Karena yang menjajah Indonesia waktu itu menyebutnya Yesus Kristus. Kemudian Paulus, kemudian Matius, kemudian Markus. Itu bahasa Belanda. Karena memang kita Indonesia itu dijajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi setengah siang ya ini. Pagi setengah siang ini kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua di majelis yang mulia ini semua dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menata niat hati yang benar dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya diperintahkan dalam tanda kutip untuk memperkenalkan diri. Saya kira sudah banyak yang tahu ya. Nama saya Menachem Ali. Beliau juga tadi matur kepada saya waktu di mobil, ternyata jamaah dari Masjid Ar-Royan. Sementara saya pernah mendengar suara beliau 2 kali atau 3 kali, tapi baru kali ini saya lihat wajahnya. Ya mudah-mudahan ini merupakan awal
tali silaturahim di antara kita. Semoga Allah meridhai kita semua. Perkenalan saya cukup demikian saja ya. Kemudian mengenai kajian ini langsung atau bagaimana? Langsung. Oh, langsung. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan informasi yang terkait dengan tema yang sudah saya terima, kita harus tahu bahwa Islam sebagai agama bukan sekedar agama biasa. Islam sebagai risalah yang terakhir dari mata rantai kenabian sebelumnya, itu benar-benar dapat dikonfirmasi menurut Quran dan juga bisa dikonfirmasi menurut kitab-kitab sebelum Quran yang sampai sekarang masih dapat kita baca. Kalau kita membaca Quran secara sepintas atau berdasarkan penjelasan para ustadz yang lain, di dalam Quran ada informasi mengenai nama kitab Quran. Selain itu juga disebutkan nama-nama kitab suci lainnya. Kalau di dalam Quran ada ayat yang biasa dibaca di bulan Ramadan, salah satu ayat itu berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Itu menegaskan ayat tersebut bahwa nama Al-Quran disebutkan dalam kitab suci Quran. Selain itu juga disebutkan nama kitab-kitab yang lain. Ada Injil, ada Taurah, ada Zabur. Ya, ini harus kita pahami sebagai seorang mukmin bahwa Islam hadir itu untuk mengkonfirmasi, untuk menegaskan bahwa Islam sebagai risalah yang terakhir melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah sebabnya tadi saya baca di dalam surah apa tuh yang pertama tadi? Surah Al-Baqarah yang bagian awal, bagian yang paling awal. Ayat yang paling sederhana untuk dikonfirmasi itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Salah satu ciri orang yang muttaqin yang ditegaskan melalui Quran adalah walladzina yu'minuna bima, yakni orang-orang yang beriman terhadap apa unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan apa saja yang telah diturunkan sebelum kamu. Nah, itu berarti ada hubungan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurah, Zabur, Injil, ataupun suhuf-suhuf yang lain. Bahkan yang membuat kita semakin takjub dengan Quran, selain disebutkan nama kitab-kitab itu, sekaligus disebutkan siapa nama penerima kitab-kitab itu. Misalnya Taurah, nabinya disebut Musa alaihissalam. Saudara kita yang di Israel sana menyebutnya Moshe Rabbeinu alaihissalam. Moshe itu bahasa Ibrani, Musa itu bahasa Arab. Kita menyebut alaihissalam, mereka menyebut alaihassalam. Maka saudara kita yang di gereja itu selalu mengucapkan shalom. Kita menyebutkan assalamualaikum, ringkasnya salam. Saudara kita, saya harus menyebut saudara karena itu disebut dalam Quran dengan ungkapan ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Ahl itu artinya keluarga. Kitab itu artinya ya kitab, buku, buku suci. Berarti kita ini satu keluarga besar. Kalau satu keluarga besar,
karena sama-sama menerima kitab suci dan Quran sebagai penutup kitab-kitab suci yang lain, berarti memang Quran menegaskan kita ini bersaudara. Jadi jangan merasa mereka itu bukan saudara, mereka saudara. Cuma kita berbeda. Ya, kita berbeda, tetapi ada sesuatu yang membuat kita itu sama karena kita satu keluarga. Makanya ditegaskan di dalam Quran dengan sebutan ahlul kitab. Ahl itu artinya keluarga. Bahasa Quran itu bahasa indah, bukan bahasa kebencian kan? Bukan bahasa kebencian. Ini yang harus kita tanamkan lebih dulu sebelum kita bahas secara detail. Jadi ada nama kitab-kitabnya disebut, nama nabinya disebut. Tadi menyebut Musa, atau kita menyebut kalau Injil diturunkan kepada siapa? Isa. Dalam Quran disebut Isa Al-Masih. Mereka menyebut, kalau di Indonesia menyebutnya apa? Yesus Kristus. Dari mana sebutan itu berasal? Itu bukan dari bahasa aslinya, itu dari bahasa Belanda. Karena yang menjajah Indonesia waktu itu menyebutnya Yesus Kristus. Kemudian Paulus, kemudian Matius, kemudian Markus. Itu bahasa Belanda. Karena memang kita Indonesia itu dijajah Belanda. Kalau jenengan pernah pergi ke Malaysia, nggak ada orang Malaysia menyebut Markus, Matius, Paulus, Yesus Kristus. Mereka nggak ngerti apa itu. Karena mereka nggak pernah dijajah Belanda. Mereka dijajah Inggris. Nah, kalau mereka dijajah Inggris, mereka menyebutnya bukan Yesus Kristus, tapi Jesus Christ. Paul, John, Matthew, Mark, begitu caranya. Nah, ini berkaitan dengan istilah yang kita akrabi dan istilah yang tidak kita akrabi. Kita harus tahu begitu. Itu dasar pengetahuan awal. Kemudian, kenapa kok mereka menyebut Yesus Kristus atau Jesus Christ? Apakah di kitab sucinya yang dalam bahasa asli Peshitta, teks Peshitta menyebut begitu? Enggak. Justru kalau bahasa Nabi Isa sendiri, yakni bahasa Aram atau bahasa Suryani, mereka menyebutnya Aiso the Mesiho. Kalau Quran menyebut Isa Al-Masih, mereka bahasa aslinya itu menyebut Aiso the Mesiho. Kalau Aiso the Mesiho bahasa Suryani, Quran bahasa Arab menyebut Isa Al-Masih. Dekat atau jauh cara mengucapkannya? Aiso the Mesiho dengan Isa Al-Masih, dekat atau jauh cara pelafalannya? Dekat. Tapi kalau Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, dekat atau jauh cara pelafalan? Nah, itulah cara kita memahami, ya. Nah, karena Quran mengkonfirmasi itu, maka kita belajar, dan memang harus belajar, bahwa ada agama-agama lain di sekitar kita. Salah satunya berkaitan dengan tema yang kita bicarakan, yakni Nasrani. Ya. Mungkin panjenengan bertanya, apa bedanya Nasrani dengan Kristen? Ya kan? Apa bedanya? Kalau di dalam Quran itu hanya disebut Nasrani saja. Tidak ada istilah Kristen. Tidak ada istilah Kristen. Yang ada istilah Nasrani. Lalu kenapa kok bisa muncul istilah Kristen? Dari mana itu? Nah, begini. Ini harus bicara mengenai bahasa. Kalau bicara bahasa paham ya, bahasa. Kalau istilah Nasrani itu bahasa Quran, bahasa Arab. Kalau istilah bahasa Suryani menyebut Nasrani, itu bukan Nasrani, tapi menyebutnya Nasuraya atau Nasuraya, ya, Nasuraya. Arabnya menjadi Nasrani. Sementara dalam bahasa Yunani menyebutnya Kristianoi, orang-orang Kristen. Dari istilah Kristianoi itu muncul kata Kristen. Nah, kita menyebut Kristen dalam bahasa Indonesia itu ketularan bahasa Belanda. Karena bahasa Belanda menyebut orang Kristen itu Kristen. Jadi istilah Kristen
Itu dari bahasa Belanda. Sama seperti istilah bahasa Belanda yang lain tuh apa? Macam-macam yang kita ketularan bahasa Belanda kan? Apa contohnya? Apa contoh yang lain? Spur. Spur. Tahu spur? Sepur. Apa itu? Nah, itu bahasa Belanda. Kita orang Jawa kenal itu dari bahasa Belanda. Spur. Atret. Itu bahasa Belanda. Jadi banyak yang kita ucapkan itu pengaruh dari bahasa Belanda, dan itu masuk melalui proses kolonialisasi. Termasuk mengenai agama Nasrani masuk ke Indonesia melalui proses kolonialisasi. Jadi istilah Kristen itu dari bahasa Belanda. Asalnya dari bahasa Yunani Christianoi, artinya orang Kristen. Sementara dalam bahasa Suryani menyebut Nasuraya. Bahasa Quran menyebut Nasrani. Nah itu. Jadi jelas ya. Lalu kemudian apa yang telah dibahas dalam Quran berkaitan dengan Nasrani itu? Apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW Nasrani yang di dalam Quran itu sama dengan Kristen yang sekarang? Apakah sama atau beda? Nah, di sini harus diluruskan. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang namanya Nasrani, agama Nasrani dengan agama Kristen yang sekarang, itu kitab sucinya atau komunitas-komunitasnya ada yang sama. Maksudnya sama gimana? Orang Kristen sekarang itu kitabnya disebut ini, begini. Oh salah tadi saya, seharusnya nggak memberitahu dulu saya. Ini kalau dilihat tulisannya tulisan apa ini? Arab, ya. Terus ada tulisan Latin enggak di sini? Ya, ada tulisan Latin, ada tulisan Arab. Ini Quran atau bukan? Iya, tadi saya ngomong sudah. Ini Quran atau bukan? Ya bukan. Ada tulisan Arabnya, ada tulisan Latinnya. Kalau tulisan Arab di sini bahasa Arab, tulisan Latinnya bahasa Indonesia. Loh, kok ada? Bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Ternyata ini bukan Quran. Kalau biasanya kita ada tulisan Arab, bahasa Arab, kemudian ada sebelahnya tulisan Latin bahasa Indonesia, itu Quran atau bukan? Iya. Quran. Tapi ternyata ada loh yang sekarang begini. Tulisan Arab, bahasa Arab, sebelahnya ada tulisan Latin bahasa Indonesia. Ini sudah ada sekarang. Ini dari mana? Dari luar negeri? Bukan. Ini bukan dari luar negeri. Ini terbitan, coba Alkitab ya, Alkitabul Muqaddas, Arab Indonesia, Arabi Indonesi. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2003. 2003 kan baru-baru saja, ya kan? Tapi sudah ada kayak begini. Copyrightnya LAI 2003, ISBN nomor sekian ya. Teks Indonesia diambil dari Alkitab terjemahan baru, copyright LAI 1974. Teks Arab diambil dari Good News Arabic, Lembaga Alkitab Lebanon 1997. Pengutipan atau penggandaan ayat-ayat dalam Alkitab Arab Indonesia ini dengan cara apapun dan untuk keperluan apapun harus memperoleh izin tertulis dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi, ini dicetak di mana? Di Indonesia. Yang menerbitkan siapa? Penerbit Lembaga Alkitab
Indonesia. Jenengan tahu lembaga Alkitab Indonesia itu lembaga apa? Apa seperti Yayasan Latifatul Qalbi atau lembaga resmi seperti lembaga pentashih Al-Quran? Lembaga seperti pentashih Al-Quran. Seperti itu. Cuma kalau lembaga pentashih Al-Quran itu untuk Islam. Kalau ini khusus untuk Kristen. Tepatnya di mana? Di Jakarta. Jadi ini resmi, ini bukan terbitan kita Muslim, tapi terbitan saudara kita Nasrani di Indonesia. Nah, masalahnya ini teksnya berbahasa Arab, ya. Kemudian ada teks berbahasa Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kitab suci yang asli itu berbahasa Arab? Itu ada question mark, ada tanda tanya besar. Aslinya berbahasa apa? Kalau saya tanya begini, Al-Quran itu aslinya berbahasa apa? Arab. Arab. Itu bahasa wahyu atau bukan? Wahyu. Bahasa wahyu. Benar? Iya. Serius? Yakin. Berarti kalau membaca Quran dalam bahasa Arab itu berarti bahasa asli wahyunya, ya? Oke. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Spanyol, bahasa Netherlands, bahasa Dutch itu, atau bahasa Portugis dan sebagainya, itu terjemahan atau bahasa asli? Terjemahan. Nah, terjemahan. Ya, sudah tahu bedanya, ya. Nah, sekarang kalau ini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, pertanyaannya, mana yang bahasa terjemahan? Yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya ini bahasa wahyu atau bahasa terjemahan? Berarti ini yang bahasa Indonesia bahasa terjemahan, yang bahasa Arab bahasa asli atau bahasa terjemahan? Terjemahan. Bahasa terjemahan. Lalu pertanyaannya, bahasa aslinya bahasa apa? Ibrani. Ada nggak di sini bahasa Ibrani? Nah, kalau begitu, ini namanya Alkitabul Muqaddas. Kitab suci agama Nasrani. Ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Pada umat Muslim. Kalau ditujukan kepada umat Kristiani di Indonesia atau umat Kristen di Indonesia, pertanyaannya sekarang, apakah ada orang Kristen di Indonesia berbahasa Arab, pengguna bahasa Arab? Tidak ada. Kalau ini ditujukan untuk orang-orang Arab Kristen yang tinggal di Indonesia, berapa besar jumlah persentasenya? Jadi kalau begitu, ini ditujukan kepada siapa? Nah, yang jawab bukan saya. Yang jawab bukan saya, tapi analisa itu bisa dijelaskan. Paham maksud saya? Nah, begini Bapak Ibu sekalian, itu sudah terbit tahun 2003. Kalau ini gampang, kalau ini kan jelas. Ini ada teks Arabnya, ini ada teks huruf Latin, ya. Tapi ini tertulis Al-Qur'anul Karim, il Sacro Qur'ano e traduzione interpretativa in italiano. Jadi ini Quran berbahasa apa? Bahasa Itali. Kalau Quran bahasa Itali berarti teks Arabnya ini terjemahan atau wahyu asli? Asli. Kalau tulisan Latin bahasa Itali ini terjemahan atau asli? Jelaskan. Ada aslinya, ada terjemahannya. Kalau ini terjemahan semua, ya kan? Kalau begitu strategi apa yang sedang terjadi sekarang di Indonesia? Jenengan sendiri yang jawab. Kalau saya jawab di sini dengan cara vulgar, saya khawatir nanti karena ini diupload dan diunggah di YouTube, nanti bahasa saya dipotong-potong. Karena saya sudah mengalami ini, bahasa dipotong-potong. Sudah tahu kasus saya itu ya? Nah, sudah ada yang tahu kayaknya. Dan ini memang harus dijelaskan, tetapi tidak menyudutkan siapapun. Nah, ini penting. Biar secara nurani tahu, oh iya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Biar itu terjawab sendiri dan tidak perlu saya harus berkata langsung.
Cukup dia bisa memahami. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat dari soal bagaimana yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalau misalnya kita coba lihat surah 61. Surah 61. Kira-kira surah 61 surah apa itu? Kalau surah pertama apa? Al-Fatihah. Surah kedua? Surah ketiga? Surah keempat? Surah kelima? Surah keenam? Al-An'am. Surah ketujuh? Surah kedelapan? Al-Anfal. Ya? Ya, surah ke-9, surah ke-10, nah, surah ke-11, surah ke-12. Oh, sudah hafal semua. Itu nggak perlu dihafal sebetulnya. Kalau kita sudah akrab dengan Quran, biasa baca, biasa buka-buka, itu Allah memberikan semacam daya memori kepada kita. Saya nggak pernah itu menghafalkan nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran. Nggak pernah menghafalkan begitu saya. Kalau kita rajin buka, akrab dengan Quran ya, itu menyebabkan kita itu timbul memori, itu muncul begitu saja. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan ya membahas 61. Ini perbedaan ya antara komunitas Muslim di Indonesia dengan komunitas non-Muslim, artinya Kristiani di Indonesia. Saya tanya sekarang, kalau umat Kristiani ada pendetanya mengajar di depan, ya, di sini ada jemaat. Kalau kita menyebutnya jamaah, mereka menyebutnya jemaah. Biasanya para pendeta itu kalau membuka kitab suci, misalnya ini saja, buka kitab suci, selalu beliau hanya berkata begini, mari kita buka kitab Kejadian, mari kita buka kitab Keluaran, mari kita buka kitab Ulangan, dan sebagainya dan sebagainya. Pasal sekian, ayat sekian sampai sekian. Baru kemudian dibaca bukan teks aslinya, tapi terjemahannya. Ya. Dan kita kalau menyebut kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, itu terjemahan. Tidak ada itu yang namanya jemaat yang datang itu akrab dengan bahasa aslinya. Gak ada ceritanya seorang pendeta mengatakan, mari kita buka kitab Sefer Bereshit, mari kita buka kitab Sefer Shemot. Gak pernah berkata begitu. Karena apa? Jemaat itu tidak biasa dengan bahasa asli, langsung terjemahannya saja. Kita beda. Ustadz atau kiai atau siapapun mesti kan berkata begini, mari kita buka surah Al-Baqarah, ya kan? Mari kita buka surah An-Nisa. Pernah mendengar ada kiai begini, mari kita buka surah sapi betina. Ada? Mari kita buka surah perempuan. Ada begitu? Ya ada kan? Artinya apa di situ? Ada isyarat di situ. Kita lebih akrab dengan bahasa asli dibanding terjemahan. Saudara kita lebih akrab dengan terjemahan dibanding bahasa asli. Disinilah kita bisa belajar. Karena mereka lebih akrab dengan bahasa terjemahan dibanding bahasa asli, mereka tidak tahu bahasa aslinya. Sementara kita lebih akrab bahasa aslinya, karena lebih akrab bahasa aslinya, gak tahu maknanya. Betul kan? Loh, saya ngomong gini serius loh ini. Saya serius loh. Kalau begitu, bagaimana cara memperbaiki? Khususnya untuk Yayasan Latifatul Qalbi. Bagaimana caranya? Kita harus bisa menggabungkan keduanya. Tahu bahasa aslinya, sekaligus tahu terjemahannya, tahu artinya. Itu yang baik. Itu yang terbaik. Bukan hanya yang baik, itu yang terbaik. Makanya saya berbahagia sekarang, saudara-saudara kita kalau mengadakan pengajian gitu ya,
Bukan hanya sekedar mencari pahala membaca Quran, bahasa Arabnya cari pahala, bukan sekedar itu. Itu bukan salah, itu benar. Tetapi itu baru level dasar. Membaca tartil itu level dasar. Setelah itu naik tingkat, bisa paham maknanya. Naik tingkat lagi, bisa tahu tafsirnya. Naik tingkat lagi, mengajarkan kepada yang lain. Itu nanti pahala terus berlipat. Tapi kebanyakan, maaf kalau saya harus terus terang kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita Muslim rata-rata sekarang ini fokus pada mencari pahala. Dari mana pahala itu? Apakah salah? Enggak salah. Tapi yang dikejar baru level dasar. Dan kalau pahala yang dihitung apa? Apakah satu surah yang dihitung levelnya itu? Apakah satu kalimat? Apakah satu kata atau satu huruf? Menurut Quran satu huruf. Jadi bukan yang diganjar satu pahala, itu bukan satu surah. Yang diganjar satu pahala itu bukan satu kalimat. Yang diganjar pahala bukan satu kata. Yang diganjar pahala itu satu huruf demi satu huruf. Disitulah istimewanya Quran. Mau tahu rahasianya kenapa kok satu huruf yang diganjar? Tahu maksudnya? Sebelum saya lanjut 61, lihat surah Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29. Itu nanti ketahuan apa rahasianya. Kenapa yang diganjar itu satu huruf? Kok bukan satu kata? Kok bukan satu kalimat? Kok bukan satu surah? Udah ketemu 29? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa itu? 29. Ayatnya ketemu? Apa bacanya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di bumi, jami'a keseluruhannya. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit sekaligus menyempurnakannya. Fasawwahunna itu menyempurnakannya. Disempurnakan penciptaan itu berapa lapis langit? Di situ. 7 lapis langit. Sekarang perhatikan itu. Ungkapan kata 7 lapis langit dalam Quran ditulis sab'a samawat. Coba hitung hurufnya. Berapa huruf? Yang teliti kalau ngitung. Benar. Serius. Coba hitung. Sin, ba, ain. Sin, mim, wawu, ta. 7 huruf ya. Kalau dibaca sab'a samawat, 7 lapis langit. Tahu maksudnya di situ? Seimbang enggak? Ketika Allah berkata 7 lapis langit diwakili dengan 7. Aneh kan Quran itu? Jadi Quran itu kayak gitu. Makanya yang diganjar itu per huruf. Nah, kita kembali ke surah 61 ya. Surah 61 surah apa yang namanya? Surah As-Saff. Nah, As-Saff itu artinya apa? Sof. Makanya kalau kita sholat berjamaah di masjid, biasanya imam sebelum sholat mengatakan apa? Sof, ya sof itu kan. Artinya baris. Nah, barisan namanya, barisan. Nah, lihat pada ayat yang ke-6.
Ayat yang ke-6. Hah? Apa? Ketua yayasan? Kenapa? Adiknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Oh ya ya. Mari kita bersama-sama untuk kirim Al-Fatihah kepada beliau. Namanya Nurul Komaria. Nggak apa-apa, yang penting namanya aja. Mari kita niatkan hati kita dengan tulus ikhlas membaca surah Al-Fatihah. Kita upayakan sebagai hadiah kita untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah untuk semua sesuatu yang bernilai kebaikan. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi membaca Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada almarhumah ya. Mudah-mudahan itu semua menjadi kebaikan untuk kita semua juga. Bapak Ibu sekalian, memang yang namanya maut itu tidak ada yang tahu. Makanya kita harus menyiapkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada yang namanya manusia itu paling baik, tapi manusia itu menuju pada sesuatu yang lebih baik. Hari demi hari menjadi lebih baik. Salah satu dalam rangka kita menjadi lebih baik, ya dengan cara ini, talabul ilm. Yang penting niatnya harus benar, niat untuk menuntut ilmu. Kalau sudah niatnya benar, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi untuk niatnya mencari ilmu, ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, Allah akan menilai kita dalam pahala kebaikan. Nah itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik, tadi surah 61 ayat yang ke-6. Boleh bisa dibaca terjemahannya dulu? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya, coba perhatikan ayat itu ya. Biasanya ayat ini dihafal oleh saudara kita yang Nasrani di Indonesia. Biasanya ayat ini dihafal. Iya, dihafal. Dalam bahasa Arabnya, bukan terjemahannya, dihafal. Dan saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu santri yang ada di pesantren di wilayah Pantura. Saya nggak sebut pesantrennya ya, supaya nanti nggak nyaman. Jadi dia datang bercerita kepada saya bahwa kiainya didatangi oleh orang yang berjilbab. Kemudian ada yang pakai peci kayak begitu. Ya kayak begitu. Bukan jenengan maksudnya, bukan. Kayak begitu. Datang dan sowan kepada kiai tersebut. Awalnya bertanya ya mengenai keislaman, bertanya mengenai keislaman biasa. Kemudian langsung nyerempet ke pembahasan Quran. Yang ditanyakan surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang ke-6. Beliau itu bertanya kepada kiai, "Kiai, ayat itu bagaimana cara memahaminya?" Kemudian kiai
yang namanya kiai ketika ditanya, beliau membaca ayat itu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ketika membaca inni rasulullahi ilaikum, kemudian beliau berkata, stop kiai. Ayat itu menjelaskan apa? Dijelaskan oleh kiai. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah seorang rasul bagi kalian. Ditanya sama yang tamunya tadi, waktu itu Isa bicara bagaimana kiai? Kiai kan menjelaskan, Isa bicara inni Rasulullah ilaikum. Itu bahasa apa kiai? Itu bahasa Arab. Oh, kalau begitu Isa bicara dalam bahasa Arab ya kiai? Kiai menjawab spontan, iya. Karena Quran berkata bahwa Isa berkata inni Rasulullah ilaikum. Oh, kalau begitu Isa bicara dalam bahasa Arab. Ya, kiai mengatakan iya. Nah, dari situ sudah mulai masuk ke perangkap. Kemudian dia sodorkan itu yang namanya ini. Ini kiai, ucapan-ucapan Isa dalam bahasa aslinya ketika dia bicara dalam bahasa Arab. Ketika ditunjukkan ini dalam tulisan Arab, oh begini ya. Isa ketika bicara dalam bahasa Arab ditunjukkan begini. Ini secara spontan dicium oleh kiainya. Berarti kena enggak itu? Begitu cara-cara sekarang yang berlaku. Kalau ini terjadi, sebetulnya kita bisa merenungkan begini. Apakah strategi, ya ini kan bicara strategi ya. Apakah strategi itu sebetulnya bermasalah untuk konteks hubungan lintas agama di Indonesia? Itu bermasalah sebetulnya. Tapi karena itu menunjukkan ketidakpahaman kiai-kiai kita, itu akhirnya menjadi senjata makan tuan. Kenapa kok begitu? Karena rata-rata kita tidak paham. Kalau saya tanya, bahasa aslinya Nabi Isa itu bahasa apa sih? Ada yang mengatakan Ibrani, ada yang mengatakan Suryani, ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan bahasa ini, bahasa itu. Yang benar tuh bahasa apa beliau aslinya? Nah, kita kan harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu, jadi perangkap kayak begini tadi itu. Apalagi kiai tadi ditanya, beliau mengatakan inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagi kalian. Ini kan ucapan Isa. Iya. Nah, ucapannya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, kalau begitu Nabi Isa orang Arab, yang ngomong bahasa Arab. Berarti masuk begitu kan? Masuk perangkap di situ. Ada yang punya pemahaman begitu. Nah, dikiranya Ibrahim di sini ngomong dalam bahasa Arab, Musa ngomong dalam bahasa Arab, Fir'aun ngomong dalam bahasa Arab. Siapa lagi? Wah, semua pokoknya ngomong dalam bahasa Arab. Nah, apakah cara pemahaman begini benar? Tidak benar. Tidak benar. Sesuai dengan bilisani qaumi. Setiap nabi itu bicara bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika bahasa yang dituturkan oleh masing-masing nabi itu pada zamannya, ketika Quran turun, baru Allah sendiri yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab. Supaya apa? Nabi Muhammad SAW paham. Jadi bukan berarti iblis ngomong dalam bahasa Arab kepada Adam. Bukan berarti Ibrahim ngomong kepada Raja Namrud dalam bahasa Arab. Bukan berarti Fir'aun ngomong kepada Musa dalam bahasa Arab. Salah satu contoh. Loh, bagaimana kok bisa tahu? Gampang. Kalau jenengan pernah umroh plus ke Mesir. Nah, ke Mesir. Kan ada itu namanya bangunan segitiga besar tuh. Piramid tuh. Ya. Itu ndak ada tulisan Arab sama sekali. Nggak ada jenengan masuk ataupun di luar, tulisannya itu tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif itu tulisan ya kayak semi-semi gambar gitu.
Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno, tulisannya disebut tulisan hieroglif. Itu sezaman dengan zamannya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa kalau ngomong dengan Fir'aun, apa ngomong pakai bahasa Arab itu? Enggak. Fir'aun ngomong dengan Musa pakai bahasa Arab? Enggak. Jangan dibayangkan Mesir zamannya Musa itu Mesir zaman sekarang. Kalau Mesir zaman sekarang memang mereka bicara dalam bahasa Arab. Zaman itu bukan pakai bahasa Arab. Sama seperti kita orang Jawa sekarang pakai bahasa apa? Panjenengan tindak pundi? Jawa, ya. Tapi itu Jawa apa? Jawa baru. Kalau zamannya si Hayam Wuruk, zamannya siapa itu? Gajah Mada, bahasanya apa? Bahasanya bahasa Kawi. Nah, tahu bahasa Kawi kayak apa? Itu dokumennya sampai sekarang masih ada loh, bisa kita baca itu. Salah satunya yang ada di lambang negara kita itu, Binnika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu lengkapnya begini: nanging hana pamintaku huri panas sahananing ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Binnika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Loh, ini coba bahasanya kayak begini bahasa Kawi. Ini bahasa Hayam Wuruk, bahasanya Gajah Mada. Nyambung nggak dengan bahasa kita? Panjenengan tindak pundi, nyambung nggak? Nggak nyambung. Sama Mesir juga begitu waktu itu. Mesir zaman itu pakai bahasa Mesir kuno. Bukan Mesir zaman sekarang pakai bahasa Arab. Nggak nyambung. Jadi jangan dibayangkan seakan-akan semuanya ini ngomong dalam bahasa Arab. Nggak benar cara begitu. Nah, apakah semua orang Muslim paham begini? Nggak. Untung jenengan bisa bahas kayak begini minimal. Oh iya, berarti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, berarti terjemahan Allah Tabaraka wa ta'ala yang hidup sejak zaman sebelum ada sesuatu sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, terjemahan Allah Tabaraka wa ta'ala benar atau tidak? Benar. Benarnya berapa persen? 100. Bukan 100, 1000% benar. Gimana? Orang Arab sendiri ini mengerti sama dengan bahasa Al-Quran enggak? Bahasa orang Arab sekarang. Kalau orang Arab, apakah beliau semua itu ngerti dengan bahasa Quran ini? 99% mereka paham. Jadi bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Tapi begini, ada beberapa istilah yang mereka seakan-akan belum tahu ini aslinya bahasa Arab atau bukan. Contoh begini. Dalam Quran ada Malakaini bibabila Harut wa Marut. Ada 2 malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Sebagian orang Arab tidak paham. Harut Marut itu bahasa apa ya? Karena dalam bahasa Arab sendiri nggak ada. Ternyata, nah ini menariknya Quran. Ternyata istilah Harut Marut itu dari bahasa Sanskerta. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu ya ulama tafsir sendiri. Kalau orang Arab itu belajar kitab-kitab tafsir. Salah satunya apa? Misalnya kalau belajar ulumul Quran itu baca misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah itu pasti semua pasti baca itu. Nah dijelaskan Marut dan Harut itu dari bahasa Sanskerta. Tetapi itu nama dewa. Dewa Harut, dewa Marut. Loh kok jadi dewa? Nah pertanyaannya sekarang, dewa itu arti harfiahnya apa? Dewa itu artinya dari kata dev. Dev itu artinya cahaya. Kalau cahaya di atas cahaya, dia yang maha pencipta disebut Mahadev, Mahadeva. Sedangkan dev itu banyak. Salah satunya Dewa Harut, Dewa Marut. Ini sebanding dengan bahasa Quran, bahasa hadis. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jadi kalau bahasa Arab cahaya, nur,
Sementara kalau dalam bahasa Sanskerta Dev. Jadi kalau begitu malaikat Harut, malaikat Marut sebanding dengan Dewa Harut, Dewa Marut. Ini cara pemahaman yang sahih. Dan kalau jenengan ini bagus sekali. Saya kebetulan tuh mengoleksi Quran dalam berbagai macam terjemahan. Termasuk dalam bahasa India, dalam bahasa Hindi. Nah, ketika menyebut malaikat itu dengan sebutan Deva. Yang menerbitkan siapa? Saudi Arabia. Kalau jenengan haji atau umroh, pulang bawa Quran terjemahan apa? Indonesia. Sebetulnya di Medina itu ada percetakan Quran dalam berbagai bahasa. Termasuk bahasa apa itu? Bahasa Hindi, bahasa Thai, bahasa Indonesia, bahasa macam-macam. Termasuk bahasa Hindi tadi menyebutnya Dev. Jadi kalau begitu malaikat itu sebanding dengan istilah Dev. Kita menyebutnya Dewo. Dewo itu loh, Dewo. Tapi kalau Tuhan yang mutlak itu disebut, kalau dalam Quran disebut Huwan Nur, dialah cahaya. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta disebut Mahadev. Maha itu kan artinya yang paling, ya. Deva berarti ya paling topnya. Nah itu. Jadi ada beberapa kata dalam Quran yang bukan asli bahasa Arab ada. Termasuk istilah Taurah. Itu orang Arab tidak paham ini akar katanya dari apa. Nah, ketemu. Cirinya begini orang Arab itu. Kalau itu asli Arab, bisa dicari akar katanya. Contoh, masjid itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Oh, dari kata apa? Sajadah. Dari kemudian muncul kata masjid. Kemudian kata majelis. Nah, kayak begini, majelis ilmu, majelis. Itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Dari kata apa? Jalasa. Nah, kalau Taurah dalam Quran, itu dari bahasa apa? Bukan dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab nggak ketemu akar katanya itu. Ternyata dari bahasa Ibrani. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong para ulama salaf tadi menyebutkan Taurah itu dari bahasa Ibrani. Nah, berarti mempelajari Quran apakah cukup dengan bahasa Arab? Nggak cukup. Tapi disinilah hebatnya Qurannya. Mau cari bahasa apapun di Quran itu tumplek-blek ada. Kalau saya ngomong begini paham maksud saya? Tumplek-blek itu berarti semua bahasa di sini itu ada. Ya memang ini ditulis, diwahyukan dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ketika Quran turun itu banyak terdapat kosakata bahasa-bahasa lain selain Arab. Bahasa Koptik ada, bahasa Amharik, bahasa Ethiopia ada, bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada, bahasa apa lagi? Ya otomatis bahasa Arab. Bahasa Sanskerta ada. Itu menunjukkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ibaratnya kalau kitab suci lain, saya ambil contoh kitab suci Weda. Saya mengatakan kitab suci Weda karena dianggap suci oleh saudara kita kaum Hindu. Jadi saya harus menghargai meskipun itu keyakinan mereka. Dan kalau disebut kitab suci Weda, apakah bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Sanskerta? Jawabannya iya. Ketika Quran bicara malakaini bibabila haruta wa marut, saudara kita yang Hindu langsung mau mendengar kok ada Marut dan Harut disebut. Itu berarti apa? Ada koneksi. Tahu maksudnya? Ada koneksi. Ada hubungan. Karena apa? Merasakan bahasanya bukan sekedar dipakai, disebutkan dalam kitab suci kita. Makanya ketika saya dakwah di Bali, di Denpasar, ketika saya berhubungan dengan orang-orang Hindu, saya bawa Quran yang pakai huruf Hindi itu. Saya mengatakan, itu kitab apa kok tulisannya kok pakai tulisan Weda? Saya berkata begini, itu saudara kembar kitab suci Weda. Dalam aksara suci Weda, dalam bahasa suci Weda. Ketika saya ngomong begitu, mereka respon kepada kita. Jadi tidak ada gap gitu.
Jadi itu yang saya maksud, bahwa dalam umumnya orang-orang Arab paham Quran, tetapi ada beberapa kata yang mereka kalau tidak akrab dengan ilmu-ilmu Al-Quran tidak tahu ini dari bahasa apa. Itu yang saya maksud, begitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Sampai mana tadi? Ada yang tanya lagi? Yang surat 61. Ya, surah yang ke-61 ayat yang ke-6. Jadi pola apa ya, bisa dikatakan pola yang terjadi di Indonesia dalam hal mempengaruhi umat Islam itu banyak strategi. Salah satunya dengan menerjemahkan kitab suci dalam bahasa kita kaum muslim di Indonesia. Ini pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Orang nggak paham dikiranya ini adalah Quran terjemahan Indonesia, iya kan? Iya. Padahal bukan. Dan ini pemerintah tidak ada ketegasan dalam hal ini. Pemerintah tidak bertindak apa-apa, tetap aja beredar di mana-mana. Bahkan yang saya tahu dan membuat saya juga terkaget-kaget, di UIN ada ini. Di perpustakaan UIN ada ini. Tahu UIN? Universitas Islam Indonesia. Apakah mereka beli? Enggak, dikirim. Kalau seandainya itu dibaca oleh orang-orang yang paham, mungkin nggak terlalu merisaukan. Tapi kalau dibaca oleh anak-anak kita yang kuliah di UIN, karena mereka terkesima dengan bahasa Arabnya, kemudian menemukan sesuatu yang begini, kok ada begini, itu kan membuat anak-anak kita juga ada sesuatu yang tidak nyaman. Kalau saya baca ini biasa saya. Tapi kalau mereka yang baru-baru begitu menemukan hal kayak begini, itu kan membuat iman mereka juga akan begini kan? Apalagi sekarang di dunia YouTube sekarang udah mulai kesaksian-kesaksian yang abal-abal itu banyak sekali. Mengaku putra kiai, mengaku jebolan pesantren, mengaku anaknya kiai si A, kiai si B, tapi ketika dikonfirmasi suruh baca Quran, tidak bisa. Kalaupun bisa, tidak tartil, ya kan? Berarti ada apa ini? Tapi ya memang tidak tahu ya, kok nggak ada tindakan tegas kayak begitu itu. Tapi sudah muncul di dunia YouTube. Jadi dakwah dunia maya begitu. Yang membuat saya semakin juga apa yang harus saya lakukan ini kadang-kadang memang risiko juga. Ada pengurus Muhammadiyah datang ke rumah saya, pengurus Muhammadiyah ini. Tapi bukan pengurus Muhammadiyah top ya, ranting. Datang ke rumah mempersoalkan anaknya yang masuk Kristen. Coba bayangin. Tapi saya tanya-tanya, itu ceritanya bagaimana? Ringkasnya begini, anak itu bekerja di satu institusi non-muslim, ya, tapi bukan institusi agama, institusi ya pekerjaan perusahaan gitu. Tapi di situ rata-rata Kristennya banyak. Nah, di situ kebetulan ada yang misionaris di situ. Dan kebetulan anak ini jatuh cinta sama dia, itu ceritanya. Nah, jadi jatuh cintanya itu akhirnya lengket dan susah dipisahkan, dibawa ke tempat saya, ke rumah. Ya tadi ya, ke rumah dan tempat saya tadi. Pertama bapak ibunya yang datang. Saya minta gini aja Bu, kalau bisa anaknya datang ke sini ya jangan dipaksa. Ya ini aja tukar informasi aja sambil ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah yang kedua anaknya mau datang. Ya saya tanya, ya pertama biasa-biasa. Saya nggak mau menyinggung perasaannya dulu, karena itu berkaitan dengan soal cinta masalahnya. Saya tanya, apakah mbaknya sudah dibaptis belum? Sudah. Oh iya. Kalau sudah dibaptis berarti kan sudah masuk. Udah. Ketika sudah dibaptis, saya tanya, mbaknya apa itu Kristen apa? Katolik atau Ortodok atau Protestan? Oh saya di gereja Betani katanya. Oh Betani berarti Protestan ya. Oh iya. Mbaknya paham nggak mengenai kitab suci yang sekarang sedang dipelajari? Iya Alkitab. Saya tunjukkan. Saya bawa Alkitab. Bentar ya. Saya mau ambil Alkitab yang
mbaknya sedang pelajari. Saya ambil Alkitab Ortodok, Alkitab Katolik, Alkitab Protestan. Karena memang bagi saya itu kan beda kan. Saya tunjukkan. Yang Alkitab jenengan yang dipelajari yang mana? Dia ambil yang Katolik itu. Secara spontan ambil Alkitab. Kemudian saya tunjukkan. Itu yang diambil Alkitab apa, Mbak? Ya Alkitab, pokoknya Alkitab. Loh, itu Alkitab Katolik, Mbak, bukan Protestan. Kalau Betani itu Protestan. Oh, nggak tahu menahu pokok masalah itu, pokoknya Alkitab gitu. Loh, berarti kan dia nggak paham mengenai kitab suci. Iya kan? Jadi karena ketutup dengan cinta itu, dia buta bahwa Alkitab Kristen, Protestan, Katolik, dan Ortodok itu beda. Karena kalau kalau Ortodok itu kitabnya sangat tebal. Kalau Katolik agak tebal. Kalau Protestan sangat tipis. Loh, buktinya apa? Misal begini. Kalau saya tanya Muslim, surah dalam Quran itu berapa jumlahnya? 114 surah, ya kan? Ada nggak Quran yang jumlahnya cuma 110 surah? Ada. Atau cuma 90 surah? Ada? Nggak ada kan? Semua sama. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau LDII, mau apapun deh. Semua sama, 114 surah, ya. Nah, kalau yang disebut Alkitab, meskipun namanya sama, tapi jumlahnya itu tidak sama. Kalau yang namanya Ortodok, kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4, itu ibaratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tahu ya? Jadi Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Itu dianggap bagian dari kitab suci Ortodok. Kalau Protestan, kalau Katolik, Makabe 1, Makabe 2, Wahyu, ada dalam Alkitabnya. Makabe 3, Makabe 4, tidak ada. Karena bukan dianggap Wahyu. Kalau Protestan, yang mbaknya tadi itu, seharusnya Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4, dia nggak terima karena itu bukan bagian dari Wahyu Tuhan. Jadi nggak ada semua. Nah, dia begitu nggak ngerti. Saya jelaskan berkali-kali. Ya, pokoknya dia diem aja pokoknya. Nggak ada reaksi. Makabe, nama. Kayak kita An-Nisa. Matius, Markus. Ya, itu nama orang. Muridnya dari mereka muridnya dari Yesus. Itu kan ada surat apa? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu perjanjian baru. Nama muridnya Kristus. Tapi kalau Makabe itu nama juga, tapi dari perjanjian lama, sebelum Kristus. Itu tidak ada. Jadi ini yang terjadi di lapangan, ya. Ini yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi kalau mereka itu pun murtad, rata-rata mereka nggak paham itu kitab sucinya yang mereka pegang. Apalagi paham Quran. Kalau Quran tidak paham, kitab sucinya juga nggak paham. Termasuk Saifuddin Ibrahim pun, tahu Saifuddin Ibrahim yang murtad itu, ya kan? Kalau ditanya-tanya mengenai Quran, yang dia tahu, yang dia hafal, pokoknya bunuhlah orang-orang selain Muslim. Ya, kan begitu terus yang diomongin, ya kan? Tapi ketika bicara ayat-ayat lain, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Mengenai nahwu shorof dia nggak tahu. Pernah kan debat sama saya dengan saya tuh di WA. Pokoknya dia intinya marah aja intinya. Karena dia mungkin kecewa ya, nggak tahu dikecewakan oleh siapa. Pokoknya melihat Islam itu kayak bencinya setengah mati gitu dia. Dan ketika menjadi Kristen saya tanya, ini tahu nggak bahasa Ibraninya? Dia nggak tahu juga. Tahu nggak bahasa Yunaninya? Nggak tahu juga. Jadi rata-rata mereka begitulah performance atau tampilannya begitu. Jadi saya titip-titip saja untuk generasi kita sekarang. Kalau mendidik anak itu ya jangan setengah-setengah. Mendidik anak yang muslim beneran, yang muslimah beneran. Jangan sampai mencari pasangan pokoknya suka gitu. Ini yang bahaya. Karena apa? Mereka masuk melalui pintu pernikahan itu. Masuk. Ya mungkin mereka jual muka ya, ketampanan, kecantikan itu menjadi
daya pengikat. Nah, itu bahaya. Makanya kita harus waspada dengan satu itu. Terus yang kedua, cara seperti ini juga jangan diabaikan. Cara seperti ini juga masuk di pesantren-pesantren. Coba bayangkan ya, begini masuk di pesantren. Jangankan masuk di pesantren, masuk di UIN. Berarti apa? Ibaratnya berani masuk di kandang singa kan? Kita Muslim, kalau melihat gereja aja nggak terlalu nggak, istilahnya biasa aja gitu ya. Jarang sekali yang kita masuk di halaman gereja kayaknya nggak nyaman gitu kan. Mereka masuk ke pesantren, bahkan komunikasi dengan kiainya, bertanya mengenai Qur'annya, memakai jilbab dan sebagainya. Kita aja memakai peci apa itu yang sinterklas itu aja udah nggak boleh, ya kan? Mereka pakai apapun boleh. Nah itu. Ya memang sekarang ya harus merapatkan barisan umat Islam ini untuk satu, mengkaji Quran secara benar, berislam secara benar. Kemudian kalau bergaul dengan umat non Muslim, ya nggak apa-apa bergaul, tapi bergaulnya itu kita punya modal, tahu modal. Jangan sampai tidak punya modal, akhirnya apa? Terpengaruh. Nah itu masalahnya. Jadi bukan kita alergi dengan non-muslim, enggak. Kita bergaul dengan siapapun, tapi kita punya modal dasarnya itu. Karena kalau ketika mereka berbicara mengenai Quran, nah sementara kita nggak ngerti Quran, wah terseret kita. Apalagi kayak tadi contohnya, ketika mengutip ayat As-Saffat, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dia fasih ngomong begitu. Ya meskipun fasihnya versi mereka ya, tapi kan minimal loh kok ngerti bahasa Arab dikit-dikit. Nah, tapi kan itu menjadi tanda untuk bisa masuk kepada kita. Nah, itu. Kita aja kalau ditanya tahu nggak huruf Ibrani kayak apa? Nggak tahu. Ya kan? Itu ada spidol ya. Misalnya ini, nah ini mirip-mirip kayak bahasa Arab ya. Ini huruf alif, ba, jim, dal, ra. Ini alef, bet, gimel, dalet, resh. Ya, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Arab, huruf Arab. Jadi alif, alef, ba, bet, jim, gimel, dal, dalet, resh, ra, resh. Kenapa kok mirip? Ya karena satu keluarga. Makanya kalau Quran atau bahasa sehari-hari menyebut assalamualaikum, mereka menyebut shalom alaikum. Nah begini, ini assalam, mereka menyebut assalam hashalom. Ini sin, shin, lam alif ya, lamet, mim. Ya sama seperti Madura dengan Jawa itu kan satu keluarga. Ini kalau orang Madura menyebut labeng, orang Jawa menyebut lawang. Ya. Hah? Lawang, labeng. Karena orang Madura kan susah melafalkan huruf W. Jadi B, ya, B, W. Bawang, bebeng. Ya. Waktu, bekto. Ya. Nah itu berarti Madura, Jawa itu satu keluarga. Termasuk dengan orang Bali. Bali dengan Jawa itu satu keluarga dulu nenek moyangnya. Makanya kalau kaki yang nggak pakai sepatu misalnya itu apa? Ceker. Ya. Orang Bali mengatakan cokor. Makanya kalau bangsawan itu cokorde. Jadi kita karena menyentuh tangan kita ke kakinya itu cokorde. Nah itu selain agama, apalagi agama.
Antara Quran dengan kitab suci sebelum Quran ada hubungan. Makanya tadi Musa jadi Moshe, Ibrahim Abraham, ya, Yusuf Yosef. Ini apa lagi? Harun Aharon, Ibrahim Abraham tadi. Nah, itu menunjukkan dulunya itu satu keluarga. Oke, saya kira mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita. Jadi ngaji itu bisa berbagai hal, bisa tafsir, bisa hadis, bisa fikihnya, kemudian macam-macam ya, itu bisa dipelajari semua. Mudah-mudahan itu menambah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada yang mau tanya? Tolong diulang lagi tadi yang masalah mempelajari Al-Quran terdiri dari beberapa level seperti baca aja, level dasar. Oh, ya. Jadi yang paling dasar untuk Quran itu kalau bahasa awamnya cari pahala dulu. Cari pahala, apa itu? Baca tartil. Nah, tartil. Jadi misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi panjang pendeknya. Ustaz, saya tuh belum bisa baca tartil, gimana? Apakah saya ini dapat pahala? Tetap dapat pahala, sempurna, tetap. Meskipun, loh kan masih pelegak-peleguk saya Ustaz, enggak apa-apa. Masih tahu pelegak-peleguk, masih belum lancar, itu tetap dihitung sempurna. Kenapa? Niat kita dalam rangka untuk semakin baik. Jadi seandainya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala masih belum lancar, tetap dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu level paling dasar, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menghina saudara kita, bacaanmu masih jelek gitu. Jangan, nggak boleh. Kalau ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang bacaannya masih belum baik, kita berikan penghargaan kepada beliau, sekaligus kita tuntun menjadi lebih baik. Kita ajak, kita pandu semakin lebih baik. Itu akan menambah pahala jenengan. Jadi jangan menghina, jangan meremehkan. Ingat, kalau kita menghina, meremehkan, berarti ada sombong. Saya lebih baik, kamu gak baik. Ini disindir dalam Quran. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, ini kesombongan. Itu yang Allah gak suka. Jadi level dasar tartil. Baca tartil sebaik-baiknya. Usahakan setiap hari baca Quran, walaupun hanya satu ayat. Kemudian yang kedua, level yang kedua, memahami maksudnya, artinya kalau bahasa kita. Kalau misalnya begini, Ustaz saya tuh nggak ngerti bahasa Arabnya itu apa, nggak ngerti semua, gimana caranya? Ya satu-satunya cara misalnya ngaji kayak begini, ya. Tapi kalau misalnya kan nggak mungkin Ustaz tiap hari begini ngaji, kan nggak. Nah, tolong di rumah disiapkan Quran terjemahan. Bahasa yang jenengan bisa, bahasa apa terserah. Mau bahasa Jawa, saya bahasa Jawa ada di rumah. Bahasa Madura saya punya. Ada. Udah ada terbitannya sudah. Bahasa Sunda ada. Nah, itu tolong dilihat yang terjemahannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terjemahannya apa maksudnya? Oh, begini toh. Kan di bawah itu kan ada catatan kaki tuh. Nah, itu tafsirnya. Yang mengeluarkan biasanya orang yang sudah ditashih, sudah expert, sudah mahir di bidangnya pasti. Gak mungkin mereka menerbitkan Quran terjemahan tanpa kemampuan apapun. Misalnya Ahasan sudah ada, ya. Kemudian Depak, minimal Depak itu sudah ada. Apalagi misalnya Bakhtiar Surin, nah itu sudah ada. Itu sudah terkenal itu. Atau kalau punya kemampuan, dulu pernah nyantri, misalnya tafsir Jalalain kan ada, ya. Kemudian tafsir At-Tabari, tapi itu bahasa Arab semua. Tapi ada juga sekarang yang diterjemahkan, udah ada.
Tapi minimal tahu terjemahannya. Kalau sehari saja jenengan itu, saya dulu begini cara saya. Saya menghatamkan Quran untuk terjemahannya saja. Itu mulai dari Ramadan tahun ini, selesai Ramadan tahun depan. Saya bisa. Hanya minimal 1 sampai 3 ayat. Saya baca, saya pahami maksudnya setiap hari. Itu selesai dari Ramadan ke Ramadan. Buku itu masih ada. Tapi sudah lecek. Tahu lecek? Nah, karena sering dibuka. Jadi itu ada hikmahnya begini. Membaca teks Arabnya, satu kata apa, kemudian maknanya apa. Itu ketika baca di surah lain, di ayat lain, kok sepertinya ada ini ya, langsung connect gitu. Kayak kita dikonekkan gitu. Ada hubungan gitu, ada hubungan. Nah, gitu. Itu pasti, dan itu cara Allah membimbing kita begitu caranya. Terus yang ketiga, level yang ketiga, nah itu kalau bisa sampai pada tafsirnya. Nah, kalau tadi hanya terjemahannya. Yang ketiga sampai pada tafsirnya. Kalau namanya tafsir, itu bukan satu tafsir, banyak tafsir. Supaya apa begini? Supaya kita tidak terlalu meremehkan pemahaman terhadap yang berbeda dengan kita. Nah itu. Makanya nanti masuk pada soal fikih dan macam-macam. Makanya saya berharap dengan cara pemahaman seperti itu, umat Islam itu legowo untuk berbeda tapi dalam koridor syariah, ya, berbeda dalam koridor syariah. Contohnya begini, memahami ayat Quran, memahami hadisnya sama, ayat Qurannya sama, tapi ketika menafsirkan bisa berbeda. Makanya ada ulama-ulama madhab. Contoh, kalau dalam masalah fikih kan ada Allahu Akbar di sini, ya, Allahu Akbar di atas pusar, Allahu Akbar di bawah pusar. Jangan menganggap mana saya yang paling baik, kamu salah. Jangan. Ini harus diajarkan kepada ummah. Supaya apa? Perbedaan-perbedaan itu semua ada dasarnya masing-masing. Yang penting jangan begini, Allahu Akbar. Kan tidak ada dasarnya, toh? Enggak. Ya kan tidak ada, toh? Ayatnya tidak ada, hadisnya juga enggak ada. Nah, itu yang kita harus luruskan. Tapi kalau senyampang ada hadisnya, ada ayatnya, sudah kita bersama-sama. Itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Itu yang harus kita tebarkan di dalam pengajian. Jangan sampai kacamata kuda. Saya khawatir sekarang ada yang pengajiannya itu pokoknya kalau nggak begini ini salah semua. Itu yang bahaya. Pokoknya begini, yang nggak begitu salah. Iya. Jadi saya kebetulan warga Muhammadiyah, tapi saya tidak gampang menyalahkan yang lain. Supaya apa? Ukhuwah Islamiyah itu nomor 1. Kemudian pilihan mana yang mantap itu masing-masing. Mana yang mantap, ya? Mana yang mantap menurut kita masing-masing. Tentu dengan hujjah. Hujjah itu dengan dalil-dalil yang kuat, Jadi ada 3 tahapan. 1, baca tartil. 2, terjemahannya. 3, tafsirnya. Nah ini. Baru yang level keempat, mengajarkan. Mengajarkan itu bukan, Ustaz, saya ini kan bukan ustadzah. Saya ini juga bukan pembimbing jamaah ya kayak begini. Saya hanya orang biasa. Bukan berarti tidak bisa mengajarkan, bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, bisa mengajarkan pada pasangan hidup kita, bisa cucu kita, biar siapapun. Pokoknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah daiyah sesuai yang kita bisa. Jadi bukan hanya ustadz, pokoknya dakwah. Saya ini punya teman akrab, ya nggak apa didakwahi. Mereka aja dakwah kepada kita. Boleh nggak saya dakwah kepada itu yang non muslim untuk mengajarkan ini Quran, yang salah-salah itu saya luruskan? Bisa, asal kita punya pengetahuan. Bisa. Semua punya tugas. Iya. Kalau muslim suka. Kalau mereka nah itu. Kita masa kayaknya
Padahal sebenarnya kita tugasnya ya. Iya, betul. Di Eropa yang saya tahu, mengapa jumlah Muslim itu semakin membengkak, itu karena kita dakwahnya keluar. Kalau kita di Indonesia kan beda, dakwahnya ke dalam. Ke dalam lebih intensif, sementara yang di luar keluar jarang. Jadi yang ribut itu di dalam dulu, sampai diributkan di dalam. Sehingga keluarnya, dakwah keluar nggak nyampe. Sementara yang di Indonesia, mereka itu dakwah internal itu jarang, tapi dakwah keluar luar biasa. Makanya sekarang jumlah Kristen semakin tambah atau semakin tipis sekarang? Jumlah Kristen di Indonesia semakin bertambah atau semakin menipis? Nah, semakin bertambah. Jumlah Muslim di Indonesia semakin bertambah atau semakin berkurang? Sebenarnya juga banyak kok mualaf. Iya, benar. Jadi kalau dikatakan jumlah Muslim ini berkurang, ya kurang tepat juga. Ada yang bertambah, tapi ada juga umat Islam yang jadi korban itu ada. Jadi kita dakwah bisa ke dalam dan keluar. Kalau keluar itu sebetulnya harus. Ke dalam jangan asobiyah. Tahu maksudnya asobiyah itu? Jangan merasa paling bener dewe. Nah, senyampang ada dalilnya, ya kita nafsi-nafsi. Caranya Pak. Apakah selama ini adalah langkah yang pasti bahwa untuk untuk mencegah adanya kristenisasi, suatu yang maaf kalau dari mereka itu kan betul-betul fokus, misalnya ada lembaga yang khusus memang untuk menarik mereka menjadi seorang Nasrani. Tapi di Muhammadiyah NU, apakah ada yang fokus seperti itu? Karena termasuk lahirnya Yayasan Atfatul Qalbi dari itu. Tanya sama Ustaz saya, bagaimana NU, bagaimana Muhammadiyah, kami cuma bilang ini sama Pak Rosid namanya. Sudah berbuat aja di yayasan begitu. Nah, kan ini penting sebenarnya Pak, karena mereka begitu kencangnya, termasuk dalam perjodohan, dia harus ke anaknya Ustaz ini, Ustaz kan seperti dia mereka tuh betul di fokus gitu. Nah kita sendiri apakah melakukan ini Muhammadiyah sama NU-nya? Karena ini termasuk lembaga yang besar gitu di Indonesia. Kalau di Muhammadiyah, lahirnya Muhammadiyah itu kan dalam rangka untuk membendung kristenisasi waktu itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan hanya kristenisasi, kalau nggak salah untuk pendidikan. Yang apa ya istilahnya? Iya. Jadi implementasi Quran secara aspek sosial itu diusung. Kedua juga kristenisasi waktu itu juga diupayakan tuh ada pembendungan. Itu lahirnya Muhammadiyah. Sampai sekarang di Muhammadiyah itu adalah namanya lembaga berkaitan dengan kristologi itu ada sampai sekarang, pembinaan itu. Jadi ustadz-ustadz yang bergerak dalam hal konteks kristologi itu selalu ada regenerasi, selalu. Misalnya begini, ini ada regenerasi. Saya murid langsung dari Kiai Haji Abdullah Wasi'an yang sudah wafat, ya. Kemudian beliau muridnya dari Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur muridnya dari Kiai Minangkabawi dari Padang, Minangkabawi. Kemudian sampai ke atas, termasuk Kiai Saleh Darat itu gurunya dari Kiai Haji Mas Mansur. Jadi ini nasab garis perguruan kalau bahasa kita lah. Nah, kayak gitu. Itu upaya kristologi diajarkan. Dan kalau di NU yang saya tahu itu hanya Kiai siapa itu Agus Sunyoto yang sudah wafat. Nah, apakah setelah beliau itu ada generasinya saya tidak tahu. Tapi yang jelas di NU lebih konsentrasi ke fikih yang lebih banyak. Kalau ke kristologi tidak begitu banyak. Tapi untung masih ada Muhammadiyah yang bergerak di bidang kristologi. Cuma kalau di Kristen ada yang namanya kajian Islamologi. Nah itu. Kalau di IAIN itu nggak ada kristologi, nggak ada. Perbandingan agama. Tapi perbandingan agama itu pun tidak masuk pada level bahasa-bahasa asli, itu nggak ada.
Kebanyakan hanya ya terjemahan, sumber-sumber kedua, bukan sumber primer, sumber-sumber kedua. Memang perlu apa ya? Perbaikan sebetulnya. Perlu perbaikan. Apalagi sudah masuk kayak begini kan jadi semakin runyam. Boleh tanya? Iya. Bagaimana strategi kita? Kadang-kadang kita mau masuk ke golongan mereka untuk dakwah. Saya sendiri takut, Pak, karena kadang-kadang kalau mereka pas tanya kita kan tidak paham, nanti kita bisa diserang dari ayat Al-Quran, saya malah tidak bisa menjawab. Yeah. Nah, pertama, terus bagaimana strategi kedua itu saya menginginkan saudara sepupu saya yang menjadi Kristen karena dia nikah. Tadinya Islam sendiri-sendiri, terus terakhir makin tua karena pergaulannya memang di Palangkaraya dan keluarganya yang Kristen, akhirnya masuk. Tapi saya berusaha untuk mengingatkan anaknya paling besar perempuan itu sudah masuk Islam karena nikah dengan Islam. Nah, itu saya lewat juga dekat anaknya juga untuk berusaha mengingatkan ke ibunya, karena Palangkaraya ya saya hanya berusaha dengan apa ya, hanya ingat-ingat kita waktu masa dulu, kita waktu kalau misalnya ketemuan lebaran ingatkan ayo kita bisa gitu aja dulu. Nah itu yang supaya masuk bisa dia kembali lagi, karena kan suaminya udah meninggal, Pak. Kalau kasus kayak begini seharusnya kita harus tahu, biasanya orang masuk Kristen itu sederhana kok. Biasanya begini, beragama itu tujuannya cari apa? Selamat. Ya, kamu sudah dijamin tidak masuk surga. Nah, biasanya begitu. Kamu sudah dijamin tidak masuk surga. Kalau nggak dijamin masuk surga, untuk apa kita beragama? Kan begitu biasanya. Kita ini banyak dosa. Lalu bagaimana orang banyak dosa itu bisa masuk surga? Begitu kan? Itu biasanya senjatanya itu. Apakah jawaban itu di Al-Quran sudah ada? Jawabannya sudah ada. Sudah ada. Kalau di Kristen ada jawaban itu, tapi itu akan bermasalah. Kalau di Quran tidak bermasalah. Contoh begini. Kalau di Kristen yang nanggung Yesus ya, ditebus, ya kan? Tapi apakah betul begitu? Ya kan? Janji kosong. Kalau dia yakin, ya. Tapi kalau dia yakin, bagaimana di Islam ada nggak jawabannya? Jawabannya ada juga. Ada juga. Di Islam misalnya begini, apakah sudah dijamin menjadi Muslim itu masuk surga? Hah? Kalau jenengan jawab belum tentu, alamat sudah nggak punya makna. Lalu bagaimana jawaban Quran? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian suratnya saya lupa ini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku. Konteks ayat itu Rasul disuruh berkata, "Kul, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku." Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Tanpa mengikuti dia, maka tidak ada sesuatu yang berharga. Karena di ayat itu berkatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintai kamu dan menghapus semua dosa-dosamu. Dalam itu lebih dalam daripada sekedar menebus dosa. Iya. Jadi betul-betul harus satu dasar yang paling sederhana, ikut Rasul dulu. Itu sudah menjadi garansi. Jadi
Garansi bahwa kita ini sudah pasti masuk surga atau belum pasti? Pasti. Pasti masuk. Pasti. Loh, katanya kalau berdosa dikit nanti harus masuk neraka. Kalau begitu jawabannya apa? Kalau kita tobat, nah, yang kuning, tobat itu udah semua masuk neraka. Makanya sorga itu berlapis-lapis kan? Ada sorga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Ibarat surga itu semacam ada apa? Bintang 5, ada bintang apa itu? Macam-macam. Bintang 7 masa ada itu bintang 7. Hotel itu macam-macam ya. Jadi yang membuat kita masuk surga itu Islam itu. Tapi yang membuat kita surganya itu ada bintang ini, bintang itu amal yang menentukan. Jadi kalau amalnya paling baik itu bintang berapa. Kalau amalnya biasa-biasa ya ada bintang ini. Yang jelas pasti masuk surga. Pasti itu, sudah pasti. Itulah keadilan ilahi. Kafir pasti masuk neraka, kafir pasti masuk. Kalau dalam riwayat hadis ya, ini riwayat hadis dari Imam Bukhari. Ada yang disebut ahlul jahannam. Ahlul jahannam. Tapi karena masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diangkat atas syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia mau merasakan neraka dulu. Ya, ibaratnya begini. Ya, itu prosesnya. Tapi finalnya itu surga pasti. Jadi meskipun kita belum tahu, Ustaz, ini dosanya sudah nggak bisa diampuni kayaknya menurut ukuran manusiawi. Tapi dia Muslim, Ustaz. Muslimnya betul Muslim. Iya. Kalau Muslim, jawaban kita apa? Pasti surga, meskipun nanti harus mampir. Iya. Tapi ya itu tadi, kenapa kok harus mampir dulu? Begini, kita ini sudah Muslim, dianggap sebagai yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibaratnya kalau kita ini membuat desainer baju itu, desain ya. Kalau itu kotor, itu kita buang atau kita cuci? Tidak kita buang kan? Kenapa nggak dibuang? Sayang. Maka supaya itu bersih, dicuci dulu baru dipakai lagi. Begitu juga kita ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kotor dicuci dulu baru diambil. Tapi jangan sampai kita ini kotor. Jangan sampai kita berupaya untuk hidup bersih setiap hari, hidup suci setiap hari. Tapi jangan merasa paling suci. Tapi harus hidup suci, itu harus senantiasa kita buat. Di Katolik juga ada model kayak begini. Mereka ada namanya api pencucian. Api pencucian itu masuk ke dalam neraka dulu, baru nanti diangkat. Itu ada model gitu. Jadi ya, kalau begitu nggak usah masuk Kristen kan, di Islam sudah ada konsepnya. Iya kan? Artinya sudah dijamin kan surga. Jangan berkata, ya insya Allah. Ada yang begitu kan? Lah kalau mereka ngomongnya insya Allah itu pemahaman mereka insya Allah versi Jawa. Tahu insya Allah versi Jawa? Lamis lambe. Mbak nanti ke rumah saya ya. Oh iya insya Allah. Padahal nggak niat mampir. Ya kan? Nah ini kan berarti nggak benar. Insya Allahnya versi Quran. Versi Quran itu benar-benar, tapi yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, ini yang tanya di sini ada. Bagaimana strategi saya ngobrol supaya dia bisa balik lagi? Oh, bisa balik lagi. Begini, caranya begini. Tadi saya katakan, Islam sudah dijamin masuk surga. Sudah pasti. Jadi tidak perlu lagi untuk meragukan keislaman itu. Satu. Yang kedua, kita sebagai Muslim itu menerima semua nabi, menerima dan beriman kepada semua nabi-nabi, termasuk Yesus Kristus pun kita percaya. Ya. Sementara kalau Kristen itu menerima Yesus Kristus
sebagai nabi, tapi menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Artinya apa? Islam lebih terbuka terhadap agama-agama dibanding yang lain. Nah, itu saya kira sesuatu yang amat berharga di hadapan mereka. Jadi kalau menjadi Kristen harus menolak Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau menjadi Muslim tidak boleh menolak Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, berarti lebih terbuka mana? Lebih terbuka Islam. Menjadi Yahudi itu harus menolak Nabi Muhammad sebagai nabi, menolak Yesus Kristus sebagai seorang nabi. Tapi menjadi Muslim, menerima Musa sebagai nabi, menerima Isa sebagai nabi, menerima Muhammad SAW sebagai nabi. Berarti Islam lebih terbuka atau lebih tertutup? Itu. Yang ketiga, di dalam Quran itu banyak ditemukan ayat-ayat suci semua agama. Ayat-ayat suci ya, semua agama. Loh, kok bisa begitu? Iya, bukan hanya ayat suci semua agama. Nama-nama kitab suci ada di dalam Quran. Nama nabi-nabi semua itu ada di dalam Quran. Ya, sementara di kitab lain hanya eksklusif kitab agama itu saja. Sementara Quran, ayat-ayat suci itu ada semua. Nanti suatu saat kita akan bedah Quran ya. Ada hubungan dengan ayat suci Tao Te King agama Konghucu. Ada hubungan dengan kitab agama Buddha. Heran ya, Qurannya ada ayat suci agama Buddha kok bisa gitu ya. Ya memang ada. Memang ada. Itu berarti apa? Sebagai bukti bahwa Quran untuk semua umat. Nah, belum lagi bicara itu. Ya. Semua aja, cuma namanya lain ya Pak ya. Bapak yang mau saya tanyakan Pak. Ya, ini dulu. Al-Baqarah ayat 80, 81, 82. Di sini jelas-jelas disampaikan. Saya bacakan. Ya. Ayat 80, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja, pindah ke surga. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ayat 81. Bukan demikian. Yang benar adalah barang siapa berbuat dosa dan ia telah diikuti oleh dosanya, ini keterangan aja, dosanya lebih berat dari pahalanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, kekal. 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, keterangan aja, pahala lebih berat dari dosa, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini saya mau menanyakan kaitannya dengan tadi yang Bapak Ustaz sampaikan, bahwa dengan masuk Islam itu akan menjamin surga. Tentunya kan apa tidak dipertanyakan Islam yang bagaimana? Ya. Pertanyaan saya. Baik, itu pertanyaan bagus. Jadi iman menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala sampai menghujam ke hati. Iman Islam sampai menghujam ke hati yang dia tidak ragu terhadap janji Allah itu, tapi karena nafsu keterbatasannya itu, misalnya dia tidak sholat, masalahnya apa? Mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena sibuknya, malasnya, bukan mengingkari sholatnya, bukan. Lah kalau kamu kenapa nggak sholat? Sibuk saya ini, ya apa ini? Saya apa istilahnya itu yang di bagian minyak itu apa namanya? Reparasi itulah apa namanya? Nah, itu kan kadang-kadang oli semua gitu kan. Nah, dari situ kemudian dia belum bisa sholat. Jadi dia tidak mengingkari sholatnya, tapi karena belum bisa itu, nah itu insya Allah masih hatinya masih keislamannya terhunjam. Nah itu di hadapan Allah masih berharga. Tapi kalau menolak, sholat nggak penting, sholat nggak ada fungsinya. Nah ini berarti keislamannya nggak benar. Nah itu yang nggak benar. Paham saya bedanya ya? Jadi yang jelas dia tahu dengan syariahnya itu, tapi karena nafsu itu mengalahkan apa ya? Ya ini namanya pihak ketiga, syaitan itu mempengaruhi manusia itu. Ya itulah yang terjadi.
kalau dia sudah mengakui bahwa akhirat tidak ada. Oh, beda itu. Itu beda. Akhirat tidak ada. Sholat tidak penting. Puasa itu juga itu hanya orang-orang Arab, dibujui orang-orang Arab. Ada yang kayak begitu kan? Nah, itu ya, itu mendustakan berarti. Ini nggak benar. Dan itu jelas loh Ustaz, kalau sudah mendustakan itu betul-betul. Oh, nggak bisa. Allah tidak mengakui. Nggak bisa. Kan mustahil sudah. Iya. Makanya kan berarti bukan jaminan bahwa dia Islam yang bagaimana kan Ustaz. Soalnya saya khawatir orang berpikir, pokoknya Islam, pokoknya itu akan dijamin surga. Padahal itu keterangannya cukup panjang. Iya. Tidak cukup seperti itu Ustaz. Iya. Iya, benar. Karena ini jelas perbuatan dosa ya beratnya dosanya daripada kebaikan kan jelas. Dan di sini katakan kekal loh, bukan pindah. Kekal lagi. Awalnya dia ngomong bisa nggak apa-apa, nanti kan dipindah surga. Ya, itu kesalahan pemahaman. Jadi yang betul adalah sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis itu, dia ahli neraka, sudah di neraka dia. Tapi karena Allah melihat masih ada iman, berarti kan betul imannya sudah benar. Cuma karena nafsunya, karena keterbatasan apanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, itu imannya benar, iman. Jadi imannya sudah benar. Memang ini abstrak ya, iman yang benar itu kayak apa? Kok masuk neraka gitu loh. Tapi kan ini bertentangan. Loh, katanya beriman. Lah kok masuk neraka? Tapi faktanya begitu, dalam hadis disebutkan ini katanya beriman. Lah tapi kok masuk neraka? Ya, nerakanya itu akibat dia melanggar perintah-perintah Allah tadi. Tapi imannya itu masih terhunjam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan ke surga. Nah, keislaman yang begini itu yang menjamin dia. Jadi hatinya itu betul terikat dengan Islam, tapi karena keterbatasan nafsunya itu, dia otomatis harus dicuci dulu, baru kemudian masuk. Itu ada hisab, Pak. Pada saat itu mau memilih Allah mau menentukan neraka dan surga, ada hisab. Setelah dihisab ada keputusan, Anda masuk surga, Anda masuk neraka. Kalau sudah masuk surga, kemudian turun ke neraka atau neraka naik lagi ke atas, berarti tidak ada keputusan pada saat hisab. Oh sudah, itu sudah melalui proses hitungan, hisab, akhirnya dia divonis di dalam neraka. Sudah di neraka ini orang, makanya disebut ahlul jahannam. Dalam hadis disebut ahlul jahannam. Berarti ini kan sudah namanya ahlul jahannam kan berarti ahli jahannam. Tapi kenapa kok bisa masuk surga? Nah, karena dia masih ada sisa iman itu. Iman itu yang masih menghujam. Masih sempat ke neraka dulu. Oh iya, masih. Iya. Iya. Misalnya syafaat dari pada saat terhisab, Anda masih ada sedikit iman, naiklah ke surga meskipun ke level berapa. Tetap. Iya. Jadi itu saya kira itu tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari, dan para ulama menjelaskan bahwa iman yang sebesar zarrah itu yang menyelamatkan dia untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau dilihat dari amal itu dia nggak bisa diharapkan. Dari amal itu nggak ada yang bisa diharapkan. Tapi dari iman itu yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendapatkan dia dalam surga. Tapi ya jangan sampai kita masuk kategori itu, ya kan? Masuk kita ke sekedar itu kan kita tidak nyaman. semua di sini nanti masuk surga. Ini ibaratnya yang level apa ya? Level TK lah. Level TK. Kita maunya level sarjana kan? Nah itu. Kalau di dalam Al-Quran sendiri ada ya Pak? Maksud saya yang mengatakan bahwa akan pindah ke surga itu ada? Kalau secara harfiah menegaskan itu Quran nggak ada. Adanya di hadis. Adanya di hadis. Dan hadis itu adanya di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari. Kalau bicara soal Sahih Bukhari, semua ulama sepakat tuh. Artinya bahwa itu penjelasan dari Quran. Jadi itu saya kira level yang paling dasar. Tapi bukan berarti kita
hanya bergantung di itu ya. Jangan sampai bergantung di situ. Ya soalnya kan kalau Al-Quran sendiri jelas mengatakan bahwa kamu akan kekal di dalamnya. Apalagi musyrik, Islam itu musyrik, Islam tapi begini kan gitu Pak. Itu sudah di sini kalau di dalam Al-Quran semua selalu mengatakan kamu kekal di dalamnya. Kata-kata kekal itu dari tidak ada pindah. Nah saya memang dengarnya memang artinya di hadis. Ya, di dalam Quran itu ada khalidina fiha abada. Itu kalau bicara mengenai surga, ya. Tapi kalau neraka nggak pakai kata-kata khalidina fiha abada, nggak. Tapi hanya dikatakan minus abada. Nah, itu kemudian para ulama mengaitkan ini semakna dengan hadis yang tadi saya sebut. Jadi itulah fungsi dari iman yang sebesar dzarrah pun menjadi semacam daya untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terakhir Ustaz. Jam 11 lebih 18. Jadi ringkasnya begini dulu. Menjadi muslim, tapi dalam arti muslim yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Ini lepas dari dia kadang-kadang jatuh dalam dosa, itu lepas dari itu. Dijamin surga enggak? Jamin surga. Kalau saya ngomong kepada orang Kristen, loh, kalian di Muslim itu memilih Islam itu dijamin masuk surga. Saya jawab, jamin. Tapi ada syaratnya. Iya. Jadi ketika menjatuhkan pilihan kepada Muslim, ya, kalau ditanya sebagai orang non Muslim yang tanya begitu, jawaban saya harus pasti, surga. Kalau saya mengatakan insya Allah, untuk apa kamu itu? Mending ikut Kristus, dosamu udah dihapuskan, iya kan? Dan sekarang saya mau fair misalnya, mau pilih dosamu dihapuskan dan kamu pasti dapat surga, atau hanya sekedar nggak ada jaminan? Mau pilih apa? Pilih jaminan. Orang waras itu pilih jaminan. Tapi kan itu fata morgana. Kalau Islam jelas, jawaban saya harus pasti. Kalau kita mengatakan insya Allah, ya mudah-mudahan. Untuk apa jadi Muslim? Nggak perlu jadi Muslim, iya kan? Harus yakin dulu. Misalnya ditantang, lo nggak bisa Ustaz, itu masuk surga. Ya udah, saya keluar aja dari Islam lagi. Mending jadi pengikut Kristus saya. Jamin surga saya. Iya kan? Iya, meskipun hanya fata morgana. Janji kosong. Jadi Quran itu sudah memberikan kepastian, sudah pasti. Cuma itu tadi, makanya kita ada surga ini, surga itu. Karena Allah melihat amal yang terbaik ya diberikan fasilitas yang terbaik. Amal yang biasa-biasa ya fasilitas yang biasa. Tapi tetap masuk di hotel tadi itu. Tetap hotelnya hotel, tapi hotelnya ada hotel. Iya, itulah keadilan ilahi. Kalau di Kristen kan tidak jelas surga apa, nggak ada penjelasan surganya itu. Jadi orang yang baik, tidak baik, nggak ada adilnya di situ, nggak ada keadilan. Keadilannya tidak ada. Surganya surga apa? Nggak ada penjelasan, nggak ada rincian. Kamu akan bersamaku di surga. Surga yang mana? Nggak ada penjelasan secara detail. Kalau Quran detail. Jadi bersyukurlah menjadi seorang Muslim, tapi jadilah bukan sekedar Muslim, tapi Muslim yang punya kualitas. Itu yang harus kita kejar. Jadi ini bahasa kita berkomunikasi dengan non Muslim itu harus yakin, jangan tidak yakin. Kalau tidak yakin iya. Mereka yang masuk mualaf itu kadang-kadang menyalahkan Muslim. Kenapa kamu kok tidak memberitahu kita bahwa ternyata seperti itu? Saya tahu dari Malaysia, Cina. Gimana? Jadi gini, kenapa kok umat Islam itu tidak memberitahu kita tuh di luar Islam, bahwa sebenarnya seperti ini loh Islam itu, gini, harus dasarnya ini. Nah, dia merasa begini, aku kok selama ini tidak dikasih tahu. Jadi dia menyalahkan kita Islam ini karena kita tidak pernah nyampaikan. Nah, kalau mereka kan memang ngomong
kemana-mana ngirim-ngirim ini. Oh iya. Nah itu memang gitu. Sebenarnya kan, ya sekarang ini ada lembaga mualaf. Lembaga mualaf ini sudah secara langsung menjaga mualaf itu sendiri. Tapi Islam sendiri, saya lihat ada keluarga saya itu yang Yehova. Oh, saksi Yehova. Ya, jadi mereka itu misalnya ke Blitar ya Ustaz, sudah ada gambaran ini lingkungannya seperti ini lingkungan seperti ini. Yeah. Nah, kita mau datang ini, kita mau nyampe ini. Loh, yang saya maksud tadi Ustaz begitu Ustaz. Yang Muhammadiyah sama MUI itu seperti itu. Belum sampai begitu. Belum sampai. Punya strategi, tidak ada fokus pada. Ya itu harus menjadi pusat perhatian kita semua di kalangan muslim seperti apa formatnya. Dan kita memang tidak ada seperti itu Ustaz. Maaf ya, saya lihat memang di Islam tuh kayaknya nggak ada punya pendirian seperti itu gitu. Kayaknya ya sudah, kecuali yang lembaga mualaf mereka udah berpikiran seperti itu, bagaimana menjaga mualaf, bagaimana ada. Makanya ya kalau dari Islamnya sendiri, makanya saya bilang saya selalu nanya lembaga besar Muhammadiyah sama MUI. Saya sampai disalahkan sama Ustaz Rosi itu begitu. Sudahlah Bu, bukan bikin yayasan aja, yang kasih nama ya beliau. Maksud saya itu gini, gregetnya gimana sih? Udah tahu kok ini kenyataannya mereka itu kristenisasi dengan cara yang seperti ini, dan mereka punya strategi. Loh, kok kita cuma jadi penonton gitu? Saya sekarang itu ada di Yayasan Geraha Mu'allaf At-Tauhid. Itu kebanyakan rata-rata jebolan dari non-muslim. Ketika menjadi muslim itu misionarisnya itu hanya tukar tempat aja sekarang. Itu masuk ke desa-desa sekarang. Jadi kami punya cabang ada 18 wilayah. Jadi dibagi beberapa wilayah di Indonesia, dan terjun bukan hanya soal kaderisasi tapi juga pembinaan mu'alafnya itu. Tahu ya, Geraha Mu'allaf At-Tauhid tahu? Belum pernah dengar? Oh iya. Khusus setiap hari Kamis saya memberikan tausiah untuk semua. Mungkin Pak, hari Kamis. di Al-Quran tidak ada paksaan dalam memeluk. Ya memang tidak ada ya itu kadang-kadang ayat itu disalah tafsirkan. Seakan-akan la ikraha fiddin berarti tidak dakwah kepada non muslim. Nah ini salah, nggak bisa. La ikraha fiddin itu tetap kita berdakwah kepada non muslim, tetapi tidak boleh memaksa. Nah itu. Menyampaikan dakwah itu wajib, tapi maksa itu haram. Memaksa itu haram. Misal begini. Nikah sama non muslim, yang muslim itu kalau kamu nggak masuk Islam Pecat. Tidak bisa begitu. Jadi memang harus ada kebijakan yang betul-betul Islami ya, cara menyampaikan Islam. Tapi yang penting tadi Bu, 3 hal itu. Terima kasih ya Pak. Itu harus disampaikan. Jangan ragu menyampaikan Islam itu pasti surga iya. Supaya apa? Dia tahu Islam itu begitu indahnya. Tapi kalau jenengan weden-wedeni belum gurung karuan masuk surga, nggak jadi masuk ke Islam lagi dia. Ustaz sendiri mau main sama kok mau Lah makanya kalau misalnya Islam yang saya dengar model begitu, lebih baik saya nggak masuk Islam dulu lah waktu itu. Saya masuk Islam itu tahun 2005. Wah sudah banyak ceritanya, nggak usah diceritain lagi tuh. Kalau melihat apa ya prejengan umat Islam Indonesia itu tidak ada sesuatu yang menarik. Oh iya Pak. Gimana Pak? Justru tahu prejeng. Kalau melihat modelnya umat Islam di Indonesia itu tidak ada sesuatu yang membuat saya tertarik. Tapi ketika di Eropa baru saya paham Islam itu apa. Jadi Islam itu kelihatan menjadi Islamnya itu ketika berada di di kelompok minoritas ya. Di kelompok minoritas itu baru kelihatan Islam. Tapi kalau di mayoritas itu Islam itu menjadi tertutup. Tertutup oleh umat Islam sendiri. Jadi Islamnya nggak keluar, cahaya Islamnya nggak keluar. Tapi di kelompok komunitas, misal kalau Islam mengajarkan tepat waktu, mereka tepat waktu, on time, janji ditepati, ya.
sesuai dengan Islamnya. Pakaian rapi sekali. Di sini kumus-kumus, ini kan nggak kelihatan. Iya kan? Padahal Islam tuh begitu seharusnya. Tapi karena jenengan dan bolo jenengan kayak begitu, nggak tertarik. Iya. Ya mudah-mudahan itu membuat kita semakin tahu keislaman seperti apa. Mudah-mudahan manfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.